Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman semuanya sehat-sehat saja yang menonton ini. Di hari ke-14, Dika akan membahas tentang nafkah standar ideal di zaman sekarang menurut Islam dan keilmuan. Yang pertama itu ada opening, yang keduanya Islam tidak pernah menentukan nominal nafkah. Yang ketiga ada standar nafkah dalam Islam alias ma'ruf. Yang keempat, nafkah bukan sekedar uang. Yang kelima, nafkah itu sedekah paling besar pahalanya. Yang selanjutnya ada nafkah ideal menurut ilmu modern. Terus ada nafkah ideal di zaman sekarang, humor realita rumah tangga, penutup, dan daftar pustaka. Pernah nggak sih kita dengar kalimat seperti ini? Mas, kalau nikah nanti nafkahnya minimal berapa? Sebagian orang langsung panik. Ada yang mikir, waduh, gaji saya cuma segini nih, berarti belum layak nikah dong. Atau sebaliknya, ada juga yang merasa, kalau nafkahnya cuma segitu, saya nggak mau. Pertanyaannya sekarang, apakah Islam pernah menentukan angka pasti dalam nafkah? Misalnya harus sekian juta per bulan. Atau sebenarnya Islam punya standar yang jauh lebih besar dan lebih dalam dari sekedar angka. Hari ini kita akan bahas standar nafkah ideal di zaman sekarang, bukan cuma dari sisi Al-Quran dan hadis, tapi juga kajian ilmiah tentang ekonomi keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Dan mungkin setelah ini, cara kita memandang nafkah akan berubah. Yang pertama, Islam tidak pernah menentukan nominal nafkah. Menariknya, di dalam Islam tidak ada angka pasti dalam nafkah. Allah berfirman dalam Al-Quran At-Tolak ayat 7, orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini luar biasa, karena Allah tidak mengatakan minimal sekian rupiah, tidak. Tapi Allah menggunakan satu kata penting, bi qadar sa'atihi. Maksudnya sesuai kemampuan. Penelitian tentang hukum nafkah dalam keluarga Islam juga menemukan hal yang sama. Al-Quran dan hadis tidak menetapkan nominal nafkah, tetapi menekankan prinsip kemampuan dan kepatutan sosial alias ma'ruf. Standar nafkah itu relatif, bukan absolut. Contoh sederhana, orang yang tinggal di Jakarta tentu kebutuhan hidupnya berbeda dengan orang yang tinggal di desa. Yang penting bukan angka, tapi tanggung jawab dan usaha. Yang kedua, standar nafkah dalam Islam alias ma'ruf. Sekarang kita masuk ke konsep penting dalam Islam, nafkah yang ma'ruf. Dalam Al-Baqarah 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Apa itu arti ma'ruf? Dalam fikih keluarga Islam, ma'ruf berarti sesuatu yang wajar menurut kondisi masyarakat, ekonomi, dan kemampuan suami. Jadi standar nafkah itu mempertimbangkan tiga hal: kemampuan suami, kebutuhan keluarga, kondisi sosial tempat tinggal. Makanya ulama klasik seperti Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ukuran nafkah berubah sesuai keadaan suami dan keluarganya. Artinya, Islam itu realistis, bukan agama yang menuntut suami jadi miliarder dulu baru boleh nikah. Kalau begitu, 90% pemuda mungkin nggak jadi nikah kalau sampai umur 70, kalau standarnya berdasarkan keuangan. Nah, yang ketiga, nafkah bukan sekedar uang. Seringkali kita menyempitkan nafkah hanya pada uang. Padahal dalam Islam nafkah itu lebih luas. Para ulama menjelaskan bahwa nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan ada yang sering dilupakan, yaitu perhatian dan tanggung jawab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, nafkah bukan sekedar transfer uang setiap bulan. Kalau suami cuma kirim uang tapi emosinya nggak hadir, itu seperti ATM berjalan, bukan kepala keluarga. Paham ya? Nah, yang keempat, nafkah itu sedekah paling besar pahalanya. Sekarang kita lihat perspektif yang sering dilupakan. Dalam Islam, nafkah bukan beban, tapi ladang pahala terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, kita sering merasa sedekah itu harus di masjid. Padahal dalam Islam, beli susu anak saja bisa jadi sedekah loh. Bayar listrik rumah bisa jadi ibadah juga loh. Bahkan penelitian tentang hadis-hadis nafkah menunjukkan bahwa nafkah keluarga diposisikan sebagai amal sedekah dalam banyak riwayat Nabi. Jadi sebenarnya nafkah itu bukan cuma soal ekonomi, tapi spiritualitas juga. Yang kelima, standar nafkah ideal menurut ilmu modern. Sekarang kita lihat dari sisi ilmiah ya. Penelitian ekonomi keluarga menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, tetapi oleh stabilitas finansial, pengelolaan keuangan, hubungan emosional keluarga. Banyak rumah tangga dengan penghasilan besar Banyak rumah tangga dengan penghasilan besar tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena masalahnya bukan angka, tapi manajemen hidup. Bahkan, studi tentang nafkah keluarga menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sering muncul bukan karena kurangnya uang, tetapi karena ketidakseimbangan peran dan ekspektasi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Makanya nafkah ideal itu bukan sekedar berapa juta, tapi apakah cukup, apakah halal, apakah membawa ketenangan. Oke ya, 3 ini tadi kerangka berpikirnya. Apakah cukup, apakah halal, apakah membawa ketenangan. Oke, kita lanjut. Nafkah yang keenam, nafkah ideal di zaman sekarang. Kalau kita ringkas nih, nafkah ideal menurut Islam memiliki 5 karakter. Ya. Yang pertama, halal. Bukan besar tapi haram, lebih baik kecil tapi berkah. Atau malah besar tapi berkah. Itu juga bisa. Yang kedua, cukup, minimal memenuhi kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang ketiga, stabil. Tidak harus kaya, tapi konsisten. Bertanggung jawab. Suami tidak lari dari perannya. Ada keberkahannya. Karena nafkah yang halal membawa ketenangan. Kadang kita lupa satu hal penting. Rumah tangga bahagia bukan rumah tangga yang paling kaya, tapi yang paling tenang. Humor realita rumah tangga saat ini. Lucunya, sekarang sering ada 2 standar ekstrim. Standar pertama, pokoknya suami harus mapan. Standar kedua, yang penting cinta. Dua-duanya sebenarnya kurang lengkap. Kalau cuma mapan tanpa cinta, rumah tangga itu jadi apa? Kontrak bisnis gitu? Enggak kan? Kalau cuma cinta tanpa tanggung jawab, itu bukan rumah tangga. Mungkin drama kali atau sinetron. Islam selalu ada di tengah. Ada cinta, ada tanggung jawab, ada nafkah. Oke ya. Penutupnya,
Jadi kalau kita tanya berapa standar nafkah ideal menurut Islam, jawabannya mungkin mengejutkan. Bukan angka, tapi prinsip. Islam tidak meminta laki-laki menjadi kaya. Islam meminta laki-laki menjadi bertanggung jawab. Karena pada akhirnya yang membuat rumah tangga kuat bukan saldo rekening, tapi komitmen untuk saling menjaga. Dan mungkin itulah sebabnya banyak rumah sederhana yang sangat bahagia. Karena di dalamnya ada dua orang yang tidak saling menuntut, tapi saling menguatkan. Semoga terpahami ya. Nah, daftar pustakanya nih. Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadis, Al-Auliya, Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Ilmu-ilmu Keislaman, Fatah, Ridwan, dan Ismail 2024. Kedudukan nafkah dalam hukum keluarga Islam, antara tanggung jawab dan realitas sosial, Jurnal Hukum Keluarga Islam dari STAI Aulia Aur-Rasyidin Tembilahan Sutabari AG. Terus juga kadar nafkah keluarga menurut Ibnu Qudamah, analisis kitab Al-Mughni, Al-Fiqroh, Jurnal Ilmiah Keislaman by Fadilah dan Masrun 2020. Dari UIN Suska, dari Taheras, Nelly dan Zulfami 2022. Nafkah istri dalam perspektif hadis, Jurnal Pendidikan Tambusai. Terus juga yang terakhir, konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam, Jurnal Intelektual dari Jurnal Raden Fatah, Rozali 2017. Semoga teman-teman mulai paham ya tentang standarisasi. Alhamdulillah, standarisasi nafkah ideal di zaman sekarang. Semoga terjawabkan. Tolong like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal di komen aja. Jangan via Japri ya. Tapi biar channel ini berkembang, saya Andika Tegar pamit. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.